Hijab merupakan pakaian penutup aurat bagi kaum muslimah. Hijab juga sudah menjadi tren di kalangan wanita masa kini. Menurut bahasa, hijab berarti tabir atau penutup. Dalam Islam, hijab menjadi kewajiban bagi muslimah sejak usia balik untuk menutupi apa yang ada pada dirinya sesuai ketentuan syariat Islam. Udah beli baju lebaran belum sih? Belum. Kalau kakak? Belum juga. Mau couple nggak? Boleh. Warna apa ya? Pink nggak sih? Guys, ini cocok nggak? Atau yang ini? Atau yang ini? Kak, gimana ya pakaian hijab yang cocok untuk usia muda seperti kita ini? Iya ya, aku juga sering bingung hijab yang cocok untuk usia kita ini gimana sih? Bener juga ya. Tapi aku pernah dengar loh kalau sebenarnya hijab itu nggak cuma mencerminkan karakter, tapi juga bisa membangun karakter diri kita loh. Gimana kalau kita tanyain Ustazah aja yuk, biar lebih jelas? Ayo. Islam telah mengatur mau memakai hijab atau katakan jilbab itu hukumnya wajib fardu ain. Assalamualaikum Ustazah. Jadi begini Ustazah, kami pengen minta pencerahan nih tentang bagaimana sih sebenarnya hijab itu. Baik Nanda, kalau kita berbicara tentang hijab ini jelas sekali ketentuan hukum atau syariat Islam itu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyatakan kewajiban setiap wanita muslimah yang sudah balik untuk memakai hijab. Hijab itu salah satu jenis pakaian atau sejenis pakaian yang mesti dipakai oleh wanita muslimah dan itu ada ketentuan-ketentuannya. Nah, hijab itu dalam arti kata tabir atau penutup. Terus itu gimana sih yang dimaksudkan syariat Islam itu? Nah, ini jilbab itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimah di zaman Rasulullah ketika keberadaan Nabi kita di Madinah pada tahun kelima sesudah beliau hijrah. Sehubungan dengan jilbab ini, ketika tahun kelima daripada hijrah itu orang-orang sudah banyak masuk Islam di kalangan kaum Ansar di Madinah. Bersamaan dengan itu, pada saat itu tradisinya orang-orang Arab belum lagi memakai pakaian hijab seperti yang kita pakai sekarang. Nah, kemudian ada kejadian pada malam-malam hari, kebiasaan wanita-wanita Madinah itu keluar untuk keperluan hajat apa aja begitu. Namun hal yang tidak diinginkan terjadi ketika ibu-ibu atau katakanlah para remaja keluar di malam hari. Ada sekelompok atau segerombolan kaum laki-laki, katakanlah yang ada penyakit di hatinya, dia menggoda para wanita muslimah itu. Atas kejadian yang tidak diinginkan ini, para wanita muslimah bersepakat mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Gimana sih tanggapan Rasulullah? Rasulullah bersama para sahabat langsung mendatangi kelompok para lelaki yang mengganggu atau menggoda tadi. Kemudian beliau bertanya, apakah kalian mengganggu wanita muslimah? Mereka pun terkaget. Mereka mengatakan, kami biasanya melakukan yang demikian itu terhadap para budak di kalangan perempuan budak. Nah, setelah itu turunlah perintah berjilbab ini seperti yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman begini, ya ayyuhan nabiyyu qul izwazika. Ya ayuhan nabiyyu qul azwazika. Katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada seluruh anak-anak perempuanmu,
wa nisa'il mu'minin, kepada wanita-wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apakah di kalangan istri para sahabat Nabi? Yudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayu arafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul adzim. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada wanita-wanita yang beriman, agar mereka itu memakai jilbabnya, dipanjangkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu agar mereka ayu arafna, dikenal sebagai wanita muslimah. Fala yu'zain, kalau sudah demikian mereka tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini ceritanya tentang jilbab itu. Maka mulai sejak itulah kaum wanita Ansar awalnya memakai jilbab, sehingga bikin kagum Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Ketika berkumpul-kumpul kaum wanita di hadapan Ummul Mukminin, mereka memuji-muji kebaikan wanita muhajirin, itu wanita-wanita Mekah atau sahabiah dari golongan muhajirin. Lalu tampil Sayyidah Aisyah sungguh kata Aisyah, memang wanita-wanita Mekah muhajirin itu luar biasa. Tapi wallah aku bersumpah, kata Sayyidah Aisyah, aku mengagumi wanita-wanita Madinah. Dari sisi apa Nanda? Dari sisi ini, kata Sayyidah Aisyah, mereka sangat beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika turun perintah berjilbab, di antaranya pada surah An-Nur ayat 31. Suami-suami mereka pada pulang ke rumah dan membacakan ayat yang 31 tadi. Mereka semua mencari kain-kain dan kemudian memotongnya dan memakaikannya jilbab kepada istrinya masing-masing. Sehingga kata Sayyidah Aisyah, aku melihat wanita Ansar itu keluar seperti burung-burung gagak, memakai pakaian jilbab yang hitam, yang ada warna hijau, kata Sayyidah Aisyah juga. Tapi kami ini masih bingung Ustazah, gimana ya seharusnya kami usia seperti ini memilih hijab yang cocok? Sebenarnya kita memakai jilbab itu Nanda bukan karena tren, tapi kita memakai jilbab semata-mata karena Allah. Karena Allah yang memerintahkan, karena Rasulullah yang memerintahkan kita pakai. Nah, kemudian ada ketentuan Nanda. Apakah bagi ibu-ibu atau bagi anak-anakku seperti kalian para remaja itu untuk memakai busana muslimah tidak dibatasi harus bagaimana modelnya, yang penting tidak keluar daripada ketentuan syariat Islam. Ketentuan-ketentuan itu bisa disimpulkan dalam beberapa poin Nanda. Yang pertama, pakaian wanita muslimah yang sesuai Al-Quran dan hadis itu mesti menutup seluruh badan kecuali hada, kata Nabi, muka, kata Nabi yang boleh tampak, wahada, kedua telapak tangan sampai belakang tangan. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi menyatakan seluruh jasad badan wanita itu aurat, tidak boleh nampak kecuali muka dan telapak tangan sampai belakang tangan. Oh, kalau berbicara tentang Imam Ahmad bin Hanbal gimana yang satunya? Beliau malah mengatakan tangan juga wajib ditutup, tapi muka, kata beliau, sudah lumrah boleh kelihatan. Dan yang kedua ini Sayyidah Aisyah bercerita, itu mesti yang kedua, nomor duanya nih harus tebal, tidak boleh transparan. Silakan Anda mau pilih trennya, modelnya yang bagaimana, yang penting mesti tebal, jangan tipis, jangan memperlihatkan warna kulit, bentuk tubuh. Ada satu hadis yang sangat luar biasa. Kata Sayyidah Aisyah, suatu hari Asma binti Abu Bakar, kakak oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, datang ke rumah baginda Rasulullah. Dia datang memakai pakaian, ya sih memang menutup aurat tapi tipis, sehingga terlihat warna kulitnya.
Nabi kita langsung memalingkan muka, Nanda. Dan Nabi berkata, ya Asma, innal mar'ah, sesungguhnya wanita itu apabila sudah datang haid, menstruasi, tidak boleh tampak di seluruh tubuhnya, kecuali kata Nabi, hada, beliau menunjuk wajahnya, hada, wa kafai, dan kedua tangannya. Kemudian yang ketiga, tidak sempit, lapang. Artinya apa kan? Tidak juga lapang segini, enggak. Ya. Kan Islam itu indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu elok, kata Nabi, menyenangi kepada keelokan. Tapi carilah pakaian yang longgar, tidak sempit. Ada ancaman Anda bagi orang yang memakai pakaian yang sempit. Rasulullah bersabda, sinpani min ahlin nar. Aku, kata Nabi, menyaksikan sesuatu yang belum pernah aku saksikan. Ada dua golongan manusia yang akan menjadi ahli neraka. Satu golongan kaum laki-laki yang memakai cambuk, bikin cambuknya seperti ekor sapi untuk memukul orang-orang. Itu calon ahli neraka. Golongan yang kedua, sabda Nabi, adalah segolongan kaum perempuan yang mereka itu berpakaian tapi bagaikan telanjang. Gimana sih berpakaian bagaikan telanjang? Tentu membentuk lekuk-lekuk tubuh. Ya, itu berpakaian bagaikan telanjang. Dan dia bertingkah laku yang tercela menurut syariat agama. Berjalan melenggang-lenggok. Dia tampakkan rambutnya, kata Nabi, seperti ponok onta. Kemudian mereka itu, segolongan kaum perempuan itu la yadkhulul jannah. Mereka itu tidak akan pernah masuk surga jika enggak taubat, Nanda. Tapi kalau taubat, insya Allah selamat. Mereka itu tidak akan pernah masuk surga, dan mereka itu tidak akan pernah mencium bau surga. Sedangkan bau harumnya, bawangnya surga itu tercium dari jarak sekian. Yang keempat, yakni tidak menyerupai busananya kaum laki-laki. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku, kata Abu Hurairah, mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki atau menyerupai pakaian laki-laki. Dan Allah melaknat setiap laki-laki yang memakai pakaian perempuan atau menyerupai pakaian perempuan. Oh, jadi seperti itu, Ustazah. Saya juga penasaran nih, Ustazah, tentang bagaimana sih cara hijab membentuk karakter kita. Baik, Nanda, setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung banyak manfaatnya. Di antaranya seperti yang tertera di dalam surah Al-Ahzab tadi, zalika adna ayu arafna fala yuzain. Kalian apabila memakai jilbab, Allah pastikan kalian akan dikenal sebagai identitas sebagai wanita muslim. Oke, Nanda? Fala yuzain, kalian tidak akan diganggu. Amin ya Rabbal. Nah, begitu seorang wanita memakai jilbab, Nanda, itu pasti banyak atau sedikitnya akan mempengaruhi karakteristik kita. Misalnya nih, Nanda Latifah, aku pakai jilbab, pakai hijab, pantas nggak aku ikut yang hal-hal yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan syariat? Malu sendiri ya, Nanda ya? Nah, malu sendiri. Jadi otomatis begitu kita memakai jilbab, ada rem. Aku mau bohong, nggak jadi. Mau seorang kerudungan bohong. Aku mau godain ini dan itu, nggak jadi. Mudah-mudahan ya, Nanda ya. Ini menjadi mewujudkan dan satu hal yang akan menjadikan kita tambah hari tambah mantap keimanannya. Kita akan malu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Mudah-mudahan ya, Nanda ya. Karena kita akan menyesuaikan pakaian kita dengan kepribadian atau karakteristik kita. Mudah-mudahan akan terbinalah karakteristik atau dalam arti kata akhlakul karimah. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Ustazah, sekarang kami lebih paham nih tentang bagaimana sih sebenarnya kita itu berhijab. Terima kasih banyak, Ustazah, atas pencerahannya. Kalau begitu kami izin pamit dulu, Ustazah.
Indonesia, hijab pertama kali digunakan oleh seorang muslimah, bangsawan Makassar, Sulawesi Selatan pada abad ke-17. Seiring bergulirnya zaman di 2 dekade ini, peningkatan hijab sangat signifikan. Selain sebagai kewajiban bagi muslimah, berhijab memiliki fungsi untuk menjaga kesucian muslimah dan melindunginya dari hal buruk serta fitnah dunia. Hijab juga menjadi simbol keimanan dan ketakwaan seorang muslimah. Hijab di era masa kini memiliki berbagai pilihan warna, motif maupun model yang tersedia. Motif dan warna hijab dapat mewakili karakter seorang muslimah. Hijab menjadi simbol bahwa kekuatan sejati terletak pada karakter dan moralitas seorang muslimah. Mari silakan Kak, mau cari apa? Jadi gini Mbak, kamu lagi cari dress yang bagus nih buat looks kamu makin malam, kira-kira yang mana ya? Pas banget sih mbak-mbaknya datang ke Baju Bumi. Jadi kita ada beberapa koleksi baru juga buat Ramadan ini. Yuk sambil kita lihat yuk. Ya, buat mbaknya, nih aku punya rekomen. Ini ada salah satu best seller dress kita ya, Akisha dress. Itu cakep banget. Jadi ini cocok buat bentuk tubuh mbaknya juga gitu. Yang ini cantik banget nih. Coba deh mbaknya dilihat dulu, kali aja cocok. Terus kalau mbaknya, nih aku ada rekomen juga. Ini dress terbaru kita juga, tuh cakep ya, cakep. Ini warnanya macem-macem, tapi kayaknya warna ini cocok deh di kulit mbak gitu. Jadi lebih keluar ya gitu warnanya. Iya cantik. Terus buat mbaknya nih aku juga ada rekomen, kita ada dress baru juga. Tuh yang ini. Tuh. Jadi kan mbaknya tinggi ya, tinggi sama langsing juga. Jadi ini ada efek cuttingan yang bikin badan mbaknya lebih berisi gitu. Jadi lebih warnanya juga lebih cakep gitu. Warnanya cantik banget ya. Dicoba dulu aja, siapa tahu suka. Ya, coba dulu yuk. Nah, gimana Kak? Udah dicoba kan yang ini? Cantik banget ya? Iya, suka banget. Nah, jadi untuk bentuk tubuh kakak ini memang kita pilihin yang garisnya itu ke bawah gitu. Jadi pleatsnya ke bawah, jadi jangan pilih baju yang garisnya mendatar ya. Ini udah cantik banget. Terus di bawahnya juga ada asimetrik gitu ya. Tinggal kakak tambahin kalau mau pakai heels gitu. Nah, karena ini bajunya polos, kakak bisa pakai hijab yang lebih berwarna atau yang pakai motif gitu. Nah, untuk kakaknya juga ini aku pilihin cantik banget ya Kak ya. Tapi mungkin ininya bisa ditarik sedikit. Nah, jadi lebih mengembang gitu ya tangannya. Tuh cantik banget kan. Buat kakaknya juga sama, mungkin untuk lebih shining lagi mungkin bisa pakai hijab yang teksturnya lebih bagus atau hijab yang lebih warnanya lebih keluar lagi gitu. Sama juga yang pasti pakai heels juga ya, karena kan dressnya juga lumayan panjang. Tuh untuk kakaknya juga udah pas banget ya. Jadi cuttingannya ini bikin nggak bikin lebih kurus ya, malah bikin lebih berisi gitu, bikin lebih cakep. Mungkin itu aja sih, bisa jangan pilih hijab yang sama ya tonnya, mungkin warnanya bisa yang beda gitu. Memilih hijab dan berhijab menunjukkan keberanian dalam berkeyakinan kepada ajaran agama Islam, serta berani menghadapi stereotip terhadap perempuan, khususnya muslimah. Melalui hijab, muslimah bisa memperkuat ikatan spiritualnya, membangun rasa percaya dirinya, dan memperlihatkan penghargaan terhadap nilai-nilai agama, keluarga, dan tradisi. Hijab menjadi ekspresi dan identitas muslimah
dalam membangun karakter masyarakat yang kuat, berani dalam kesetaraan, dan rendah hati dalam sosial. Halo, welcome to Dona. Lagi pada cari outfit apa nih? Aku mau cari baju yang cocok buat pesta yang seumuran aku. Oh gitu. Sebenarnya ini bagus, simple, elegan. Cuman kalau mau supaya lebih mewah lagi, kita ada lagi tuh outfitnya yang lebih keren lagi buat seusia kamu. Kalau ini lagi nyari outfit apa? Kalau aku mau cari buat acara nih yang cocok gimana? Acara apa nih? Kantoran atau? Ya acara formal-formal gitu. Oh gitu. Kayaknya ini kurang pas deh kalau acara formal. Nanti aku pilihin ya. Iya. Kalau mbaknya? Aku mau nyari baju yang nyaman buat dipakai daily. Daily. Sebenarnya ini nyaman aja. Cuman kalau mau lebih daily, lagi lebih leluasa kamu bergerak, nyaman, lebih mudah dilihat, lebih casual, nanti aku pilihin ya. Mungkin saya mulai dari sini dulu ya. Oke, bentar. Tapi supaya lebih ceria kali ini kali ya. Ini cocok nih buat aku. Oke. Cocok gak? Iya. Dicoba dulu kali ya. Boleh aku coba? Baru kita lihat. Oke. Aku coba dulu ya. Ya. Kalau mau acara lebih formal rapi itu kayaknya pakai blazer deh, Mbak. Jadi pakai blazer tapi dalamannya kamu tetap pakai yang ini, celananya ini juga masuk. Oh iya. Warnanya juga cocok ya? Iya, jadi lebih ceria, lebih masuk di usia kamu tapi elegan. Iya, elegan. Iya, lebih rapi. Boleh aku cobain ya? Ya. Makasih. Jadi kalau ke seusiamu untuk daily kayaknya cocok ini deh. Jadi kamu coba dulu ya. Nanti sebenarnya celana ini bisa juga lebih casual, tapi kalau mau lebih fashion ntar ya. Saya. Nah, ini please cat tapi dia nggak ngembang, dia model A. Cocok buat pakai sepatu cat. Coba ya. Coba dulu ya. Terima kasih. Ya. Wow, kalian nyaman nggak dengan style seperti ini? Kan tinggal kamu dandan nanti, make upnya disesuaikan dengan style pakai heels. Iya. Kalau ini kan ke acara kantor yang formal, tapi nggak terlalu masih kelihatan santai kan? Seperti ini kan lebih oke kan? Iya. Jadi lebih apa ya? Sesuai dengan umur kamu untuk lebih santai. Oke. Iya, datang kembali lagi shopping di sini.